Terbang tanpa mesin itu mungkin, tapi tidak tanpa pengetahuan dan keahlian. Pernah dengar nggak kutipan itu? Oh, itu dari Wilbur Wright, ya? Hmm, Pionir penerbangan. betul. Rasanya pas banget buat mulai obrolan kita hari ini. Setuju, pas banget. Karena hari ini kita mau bongkar bab 10 dari bukunya Jason Harris, The Soulful Art of Persuasion. Iya, dan idenya ini loh yang menarik. Kemampuan persuasi yang beneran nempel dan awet itu ternyata bukan soal trik-trik gitu ya. Justru bukan. Sama sekali bukan. Ini lebih ke gimana ya, membangun karakter yang kuat. Lewat apa? Ya lewat keahlian yang diasah beneran. Jadi pemburu keahlian gitu istilahnya Harris. Oke, sumber kita jelas ya, bab 10 buku itu. Dan misi kita kali ini, kita pengen ngerti kenapa sih ngasah skill itu malah bikin kita lebih persuasif? Dan gimana caranya kita bisa numbuhin mindset memburu keahlian ini? Penting nih buat Anda semua pendengar kita, gimana terapinya sehari-hari. Ini bukan cuma nolak godaan life hacks instan, atau biar nggak kejebak kerja rodi sampai burnout kan? Betul. Jauh lebih dalam dari itu. Oke, mari kita gali lebih dalam. Sip. Mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa keahlian itu krusial banget buat persuasi? Nah, kenapa tuh? Gini, ide insinya tuh kita secara naluriah lebih gampang percaya sama orang yang kelihatannya kompeten, yang dedikasinya kelihatan gitu loh di bidangnya, punya standar tinggi. Oh, jadi persuasi yang soulful, pakai istilahnya Harris, itu ngalirnya dari karakter yang kebentuk pas kita ngejar keahlian itu ya? Tepat. Karakter itu yang bicara. Ini nih bagian yang menurut saya agak wah dari temuan Harris di buku ini. Contohnya kuat banget. Misalnya endorsement seleb kayak LeBron James, Taylor Swift, atau bahkan Michael Jordan. Iya, iya, itu contoh klasik. Tapi bukan cuma soal popularitasnya kan. Temuan Harris yang bikin klik itu, otak kita ini kayaknya kurang pinter misahin gitu lah. Kagum kita sama skill spesifik mereka, misalnya aktingnya Tom Hanks yang keren banget, atau dribblenya LeBron, itu otomatis kayak bocor. Bocor jadi. Jadi rasa percaya umum ke orang itu, bahkan buat hal di luar keahlian utama mereka. Ini bukan logika, tapi psikologi persuasi di baliknya. Gila nggak? Michael Jordan sepatunya masih laku keras 16 tahun setelah pensiun. Itu dia. Keahliannya itu nempel banget di benak orang. Contoh Tom Hanks juga gitu. Dia kan dianggap aktor paling bisa dipercaya. Padahal bukti rasionalnya apa coba selain aktingnya yang emang luar biasa. Iya juga ya. Nggak ada bukti lain sebenarnya. Keahlian aktingnya itu yang kayak menciptakan aura kepercayaan gitu. Atau contoh lain, Colin Kaepernick. Ingat kan kotesnya yang berlutut pas lagu kebangsaan Amerika? Oh iya, yang sempat heboh babak itu. Nah, kenapa protesnya dapat sorotan segede itu? Salah satu faktornya ya karena status dia sebagai quarterback NFL yang pada masanya sangat terampil. Keahliannya di lapangan itu ngasih bobot lebih ke tindakan dan keyakinannya di luar lapangan. Oke, jadi nggak cuma dunia hiburan atau olahraga ya, jurnalisme juga masuk. Masuk banget. Kepercayaan kita sama media kayak The New York Times atau Wall Street Journal misalnya, itu kan nggak ujung-ujung datang. Dibangun lama ya. Iya, dibangun dari pengetahuan kita kalau jurnalis mereka itu punya keahlian yang diasah bertahun-tahun. Riset sumber kredibel, laporin fakta akurat, nulisnya jelas. Itu semua etos keahlian yang jadi pondasi kredibilitas. Masuk akal banget. Coba deh Anda renungin sebentar. Kalau lagi butuh nasihat penting nih, Anda biasanya nanya ke siapa? Ya ke orang yang saya anggap jago di bidang itu sih biasanya. Nah kan, seringnya ke orang yang kita kagumi skillnya. Entah temen yang jago masak buat resep, senior yang presentasinya oke buat tips karir. Orang yang terampil itu punya semacam daya tarik kepercayaan. Keahliannya itu kayak jadi bukti karakter. Oke. Kalau gitu, kenapa ya kita sering banget tergoda sama jalan pintas? Ini nih, masuk ke jebakan berikutnya yang dibahas di bab ini. Bahaya life hacks sama obsesi kerja keras. Godaan trik efisiensi itu kuat banget ah. Janji hasil cepat, usaha minimal. Siapa sih yang nggak tergoda? Iya, tapi seringnya ujungnya malah, gimana ya, terasa hampa gitu, nggak ada jiwanya. Malah nggak baikan passion, nilai-nilai kita, tujuan hidup yang lebih gede. Tapi penting juga nih buat dibedain. Buku ini justru menariknya nyebut Tim Ferriss yang sering banget diasosiasiin sama life hacks sebagai contoh positif. Oh ya? Gimana tuh? Menurut Harris, Ferriss itu justru contoh pemburu keahlian sejati. Dia bukan cuma nyari celah gampang, tapi beneran mendalami dan menguasai skill kompleks dengan cepat dan mendalam.
Jadi beda nih antara efisiensi cerdas hasil penguasaan sama sekedar ngakalin sistem. Oke, jadi ada bedanya ya. Nah, di sisi lain, ada jebakan yang disebut Ned Eliasson, dikutip juga di buku ini, sebagai struggle porn. Haha, istilahnya lucu tapi ngena ya. Iya, semacam glorifikasi kerja keras demi kerja keras itu sendiri. Nganggap sibuk itu sama dengan produktif. Bahaya banget itu. Bisa bikin burnout parah. Atau malah kita buang-buang energi buat usaha yang nggak efektif, cuma karena salah kaprah, ngira sibuk itu pasti maju. Benar, capek iya, hasil nggak ada. Ada dampak lainnya juga loh. Orang yang kelihatannya terlalu fokus kerja keras atau cari duit melulu, kadang malah jadi susah dipercaya. Kenapa gitu? Kesannya kayak cuma ngejar agenda sendiri aja gitu. Kurang peduli sama nilai atau kualitas. Ini bisa bikin orang lain jadi ya defensif atau males gitu buat percaya. Dan ya jangan sampai deh kesibukan jadi lencana kehormatan. Fokusnya harusnya hasil dan kualitas, bukan jam kerja panjang doang. Jadi bab ini kayak ngasih jalan tengah gitu ya. Nggak anti efisiensi, tapi juga nggak muja kerja keras buta. Pesannya lebih ke arah hargai prosesnya, hargai keahliannya itu sendiri. Betul. Jangan obsesi kerja keras tanpa arah. Tapi jangan juga ngandelin jalan pintas yang dangkal. Anda sendiri pernah nggak sih ngerasa kejebak di salah satunya? Entah harus selalu cari trik atau malah kerja nonstop sampai tepar? Bab ini kayak ngasih angin seger gitu ya, soal apa yang sebetulnya berharga. Banget. Dan kuncinya buat keluar dari dua jebakan itu, ya dengan mengadopsi apa yang disebut pola pikir pemburu keahlian. Oke, gimana tuh maksudnya? Ini pergeseran yang lumayan fundamental sih, dari pola pikir berbasis tugas, yang penting checklist kelar, ke pola pikir berbasis keahlian, di mana kita menghargai proses belajar dan penguasaan itu sendiri sebagai tujuan. Buku ini pakai analogi bagus banget buat ngegambarin ini. Misalnya bedanya cuma belajar satu resep masakan versus belajar dasar-dasar teknik masak. Oh iya, yang satu cuma bisa bikin satu menu itu aja, yang satu lagi bisa kreasi macam-macam. Nah, atau bedanya belajar SKS, sistem kebut semalam, itu loh, hamin satu ujian baru ngebut. Siapa yang nggak pernah? Iya kan? Demi lulus ujian doang, versus beneran berusaha nguasain materinya. Yang satu cuma tahan semalam ilmunya, yang lain jadi bekal jangka panjang. Ada lagi contohnya. Beda antara obsesif ngitung kalori tiap suap versus ngadopsi gaya hidup makan sehat seimbang secara keseluruhan. Pola pikirnya beda jauh. Ini bisa banget kita tarik ke kerjaan kita sehari-hari ya. Coba deh pikirin tugas rutin Anda. Apakah sekedar nyelesain atau ada usaha buat nguasain? Contohnya gimana tuh? Misalnya soal software atau aplikasi yang kita pakai tiap hari, cuma pakai fitur dasar itu-itu aja, atau ada niat buat eksplorasi fitur canggihnya yang mungkin bisa ningkatin kualitas kerja kita. Nah, itu dia. Niat buat menguasai, bukan cuma memakai. Manfaatnya jelas banget. Pola pikir pemburu keahlian ini bakal bawa kita ke kompetensi yang lebih dalam. Pemahaman mendalam bikin penilaian situasi lebih bagus juga ya. Tepat. Dan ironisnya nih, efisiensi sejati itu justru datang dari penguasaan, bukan dari jalan pintas. Kalau udah ahli beneran, kerja jadi lebih cepat dan bagus secara alami. Nggak perlu trik-trik lagi. Ngomong-ngomong soal cara melakukan sesuatu itu penting, ternyata ini nggak cuma berlaku buat kita sebagai individu ya. Kita lihat juga kan sekarang, perusahaan atau brand itu makin dinilai bukan cuma dari produk akhirnya. Betul. Tapi juga dari gimana mereka ngejalanin bisnisnya. Isu etika, keberlanjutan, perlakuan ke karyawan, itu semua jadi pertimbangan konsumen sekarang. Buku ini nyorot contoh kayak Patagonia ya. Iya, Patagonia. Misi mereka kan jelas banget, fokus ke proses. Membangun produk terbaik, tidak menyebabkan kerusakan yang tidak perlu, pakai bisnis buat menginspirasi dan menerapkan solusi krisis lingkungan. Fokusnya di bagaimana mereka mencapai tujuan. Apple juga disebut tuh karena komitmen pakai 100% aluminium daur ulang, operasi pakai energi terbarukan. Bahkan raksasa kayak Walmart aja sekarang pasang target ambisius soal ngurangin emisi, limbah, sama cari sumber produk yang bertanggung jawab. Ini nunjukin ada pergeseran nilai. Proses itu dianggap penting. Nah, ini nyambung lagi ke kita ya, sama kayak kita mungkin milih brand karena nilainya bagus, orang lain juga sadar atau nggak sadar nilai kita berdasarkan cara kita kerja dan hidup. Persis. Apakah kita mendekatinya dengan dedikasi pada keahlian dan integritas? Atau cuma cari cara paling gampang dan cepat? Cara kita melakukan sesuatu itu memancarkan karakter kita.
Dan karakter itu fondasi persuasi yang paling kuat ya. Dan tahan lama. Itu intinya. Oke, ini semua masuk akal banget. Nah, pertanyaan praktisnya nih, gimana caranya kita bisa mulai jadi pemburu keahlian ini? Ada strategi konkretnya nggak di buku ini? Ada. Ada beberapa. Salah satu yang paling fundamental dan sering dikutip itu konsep latihan yang disengaja atau deliberate practice. Pernah dengar? Anders Ericsson ya, psikolog itu? Betul. Ini bukan sekedar latihan biasa atau ngulang-ngulang aja gitu. Ada elemen kuncinya. Pertama, butuh fokus super intens. Benar-benar fokus ke aspek spesifik yang mau ditingkatkan. Intens gimana maksudnya? Bedanya sama latihan biasa? Nah, bagus pertanyaannya. Bedanya, ini harus aktif cari umpan balik. Harus tahu mana yang salah, mana yang benar. Terus, harus berani dorong diri keluar zona nyaman terus-menerus. Oke, jadi nggak cuma ngulang yang udah bisa ya? Justru nggak. Latihannya juga harus dirancang khusus buat perbaikan, bukan sekedar main-main. Dan, ini penting, tahu kapan harus stop kalau fokus sudah mulai buyar. Biar latihannya tetap berkualitas tinggi. Contoh gampangnya mungkin kayak pemain musik ya. Gitaris yang ulang-ulang bagian solo paling susah, dianalisis salahnya di mana. Itu deliberate practice. Beda sama sekedar mainin lagu dari awal sampai akhir tanpa fokus. Nah, persis. Kualitas dan intensitas fokus itu jauh lebih penting daripada durasi atau jumlah pengulangan semata. Dalam kerangka deliberate practice ini, Tapi bukannya latihan intensif gitu kedengerannya capek banget ya. Apa bedanya dong sama struggle porn yang tadi kita bahas, yang cuma sibuk tapi nggak efektif? pertanyaan bagus lagi. Bedanya itu ada di tujuan dan desain latihannya. Deliberate practice itu sangat terarah. Tujuannya jelas, ningkatin skill spesifik, ada mekanisme feedback yang jelas. Jadi tujuannya bukan kerja keras doang, tapi kerja cerdas untuk menguasai sesuatu. Sementara struggle porn, Seringnya cuma sibuk tanpa arah, tanpa evaluasi jelas, dan nggak ada jaminan skill nambah. Deliberate practice itu melelahkan, tapi efektif. Struggle porn itu melelahkan, dan seringnya, sia-sia. oke, jelas bedanya. Strategi lain yang unik dari buku ini, perburuan keahlian 2 tahunan, Biennial Skill Hunt. Apaan tuh? Intinya sih, bukan berarti harus jadi master kelas dunia dalam 2 tahun ya. Terus? Lebih ke komitmen buat secara berkala, mungkin tiap 2 tahun gitu, belajar satu skill baru yang lumayan signifikan. Ini buat jaga api penasaran dan kemauan buat terus berkembang. Oh, jadi biar nggak stagnan ya? Betul. Penulisnya sendiri cerita pengalamannya belajar tinju sama pelatih legendaris Angelo Dundee. Dan dia kutip Dundee, tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan. Jadi, yaitu, pilih satu skill baru tiap 2 tahun, terus dalami beneran. Menarik. Ada lagi? Ada. Gagasan buat lihat hasrat bukan sekedar hobi. Ini ngajak kita buat ngangkat aktivitas luang kita yang mungkin tadinya cuma dianggap pengisi waktu, jadi area serius buat ngembangin keahlian. Jadi hobi yang diseriusin gitu? Iya, kalau kita lakuin dengan passion, dengan dedikasi buat menguasainya demi aktivitas itu sendiri, bukan cuma iseng, keterlibatan kita kan jadi lebih dalam. Ini otomatis bakal bawa kita ke tingkat mahir yang lebih tinggi, plus kepuasan batinnya juga beda. Masuk akal. Terus apa lagi? Prinsip yang mungkin klise tapi penting banget. Bersikap selektif, lebih sedikit, lebih baik. Fokus ya maksudnya? Iya, sadar kalau energi dan fokus kita itu terbatas. Jadi mending fokus ke lebih sedikit hal, tapi dikerjain dengan sangat baik dan mendalam. Jangan nyebar terlalu tipis ke banyak arah. Contoh di kerjaan gimana? Ya mungkin belajar berani bilang enggak ke tugas atau proyek tambahan yang sebenarnya nggak esensial. Yang cuma bakal ganggu fokus kita ke pengembangan skill inti yang paling penting buat pertumbuhan kita. Wah, ini susah nih kadang, bilang enggak. Iya sih. Tapi perlu dilatih. Terakhir, dan ini vital banget buat bangun kredibilitas yang jadi inti persuasi tadi. Hargai fakta. Hargai fakta? Maksudnya? Orang yang beneran terampil di bidangnya, itu biasanya punya respek tinggi sama akurasi dan detail. Mereka tahu kesalahan kecil aja bisa fatal akibatnya. Nah, sikap menghargai fakta ini yang bangun kepercayaan. Dalam sehari-hari gimana? Ya biasain cek ulang informasi sebelum kita telan mentah-mentah atau sebarin lagi. Buku ini kasih contoh pengacara yang jeli, selingnya nyari ketidakakuratan kecil aja dalam kesaksian buat ngeruntuhin kredibilitas saksi lawan. Oh, jadi detail kecil itu penting ya? Penting banget. Menghargai fakta itu butuh kewaspadaan dan ketelitian yang terlatih.
nggak bisa asal. Oke, jadi setelah kita bedah panjang lebar bab 10 ini, rasanya benang merahnya makin kelihatan ya. Kemampuan persuasi yang soulful, yang otentik, itu akarnya di karakter. Betul. Dan karakter yang kuat itu, kata Jason Harris, ditempa lewat dedikasi kepenguasaan keahlian dan penghargaan terhadap prosesnya. Bukan lewat jalan pintas, bukan trik murahan, bukan juga sekedar kerja keras membabi buta, tapi tentang mengadopsi mentalitas pemburu keahlian. Persis. Dan penting nih digarisbawahi, jadi pemburu keahlian itu dampaknya lebih luas dari sekedar jago teknis di kerjaan Anda. Lebih luas gimana? Ini tentang ngebentuk tipe karakter yang secara alami mancarin integritas, dedikasi, sama aspirasi buat jadi lebih baik. Kualitas-kualitas ini yang bikin orang lain gampang percaya dan yakin sama Anda. Karena mereka lihat komitmen Anda pada proses dan keunggulan. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang soal persuasi ya. Bukan lagi soal teknik mempengaruhi orang, tapi lebih ke gimana kita ngebentuk diri kita jadi pribadi yang emang layak dipercaya dan didengerin. Itu dia, inti dari persuasi yang otentik dan bertahan lama. Nah, sebagai penutup obrolan kita kali ini, ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Boleh, silahkan. Coba deh Anda tanya ke diri sendiri, sejujurnya ya, keahlian apa sih yang sebetulnya pengen banget Anda kuasai? Bukan karena tuntutan kerjaan atau biar efisien doang, tapi murni sebagai sebuah hasrat. Sesuatu yang rela diburu demi kepuasan menguasainya ya. Nah, itu dia. Terus coba bayangin deh, kalau Anda beneran mulai perburuan keahlian itu, sekecil apapun langkah pertamanya, kira-kira gimana langkah itu bisa ngubah cara orang lain mandang Anda? Dan gimana mereka bakal merespons Anda nantinya? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan lebih lanjut itu. Bikin mikir. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita soal bab 10 dari The Soulful Art of Persuasion. Semoga obrolan ini bisa jadi pemantik inspirasi buat Anda memulai perguruan keahlian Anda sendiri. Apapun itu bentuknya ya. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.